Hello good people, balik lagi sama aku Ganjar kayak Pepper Clouds. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki. Amin. So, di video kali ini aku pengen bahas tentang Kickfest 2023 yang diadakan di Malang kemarin. Nah, jadi kemarin itu di Malang lagi ada Kickfest dari tanggal 1 sampai tanggal 3 September 2023 yang bertempat di lapangan Rampal Malang, teman-teman. Event Kickfest ini sebenarnya udah mulai di tahun kemarin, teman-teman. Walaupun pas lagi pandemi 2020-2021 itu mereka tidak ada event offline, yang akhirnya mereka men-switch untuk acaranya menjadi acara di platform online. Dan tahun ini adalah tahun kedua setelah pandemi selesai kemarin. Dan di tahun kemarin itu aku memang sengaja nggak bikin konten kayak tahun 2018 atau 2019 sebelumnya, karena memang aku pengen merasakan experience-nya lagi setelah 2 tahun selama pandemi itu nggak ada event offline-nya. Dan di sisi lain, tahun kemarin itu sebenarnya aku juga lagi riset dan analisis perilaku konsumen khususnya untuk orang-orang Malang pasca pandemi gitu ya. Apakah ada penurunan daripada tahun 2019 kemarin atau justru malah naik di tahun 2022 kemarin. Dan di tahun ini adalah pembuktiannya, teman-teman. Kurang lebih sama kayak tahun kemarin, aku nggak fokus untuk ngontenin kayak tahun 2018 atau 2019. Kalau misalnya teman-teman nonton di channel ini, aku udah bahas atau aku udah bikin kontennya itu ya kita jalan-jalan di Kickfest itu aku kontenin. Tapi untuk tahun kemarin sama tahun ini aku pengen compare gitu. Dan di tahun ini aku datang coba di hari pertama. Kalau di tahun kemarin itu aku datang di hari ketiga atau hari terakhir, teman-teman. Dan ternyata banyak hal yang aku dapat, sesuatu yang baru juga buat aku. Jadi untuk event-event 2018-2019 yang waktu aku konten ini itu kurang lebih aku bikin kalau nggak Sabtu ya Minggu, hari kedua atau hari ketiganya. Dan untuk di tahun ini aku mencoba untuk datang lebih awal. Jadi di hari pertama aku datang. Dan di situ ternyata aku dapat banyak insight juga dari teman-teman yang ikut waktu kemarin. Dan aku juga sempat tanya-tanya secara langsung ke beberapa owner brand yang aku temui dan beberapa teman juga yang lagi jaga booth brand di sana tentang sales mereka atau tentang ya gimana penjualan ya hari pertama, karena aku datangnya hari pertama. Dan akhirnya aku mendapat 2 data yang akan aku sampaikan ini, teman-teman. Jadi di hari pertama itu aku ketemu sama kurang lebih ada 16 orang dari 16 brand yang berbeda, yang dimana ketika aku tanya gimana untuk salesnya mereka, ternyata hanya ada 2 orang yang bilang lagi gacor atau yang lagi oke lah penjualannya, sedangkan yang lainnya bilang lebih sepi daripada tahun kemarin untuk di hari pertamanya ya. Kalau misalnya dikomparekan hari pertama tahun ini sama hari pertama di tahun kemarin. Kemudian di hari Sabtunya itu aku coba kontak lagi 16 orang tadi, ternyata hanya dibalas 9 orang, dan 9 orang ini bilang hari kedua itu gacor semua, teman-teman. Jadi hari Sabtu atau malam minggunya itu kenceng banget salesnya. Dan ternyata ada aspek lain yang bisa menyebabkan perbedaan sales di 2 hari ini, teman-teman, antara Jumat dan Sabtu ini. Dan mereka sepakat bilang bahwa pengunjung yang datang di hari Jumat itu relatif lebih sepi karena bintang tamu yang kurang angkat atau yang kurang bisa menarik para pengunjung. Sedangkan di hari Sabtu pengunjung membludak karena malam minggu yang pertama. Kemudian yang kedua, bintang tamunya ada Bill Volt. Kalau misalnya teman-teman tahu ya band Bill Volt, itu kan antusiasmenya memang banyak banget, apalagi buat warga Malang itu banyak yang suka sama Bill Volt. Jadi bisa dibilang ada impact lebih. Tapi memang sebenarnya Kickfest ini bukan bisa dibilang bukan festival musik gitu loh. Mereka memang lebih meng-create event ini tuh untuk para brand-brand lokal untuk bisa show off gitu. Jadi bukan menekankan di konser musiknya. Ya menurutku band-band ini ya cuma jadi instrumen gitu untuk meningkatkan antusias pengunjung atau orang yang datang gitu. Dan nggak dipungkiri kalau menurutku sampai saat ini Kickfest ini adalah event clothingan yang terbaik, baik itu untuk brand maupun untuk pengunjungnya, teman-teman. Kenapa? Di sini aku punya 3 alasan dan ini aku bisa dapatkan karena yang pertama aku pernah ngikut event Kickfest di tahun 2015 atau 2016 aku lupa. Kemudian dari tahun 2014 itu aku selalu ikut, nggak pernah absen sama acara ini, teman-teman. Jadi aku at least datang entah itu 1 hari atau 2 hari itu pasti datang di acara Kickfest yang ada di Malang ya khususnya ya. Kalau di kota lain aku kurang tahu, tapi untuk di Malang sendiri ini aku punya 3 alasan
kenapa Geekfest ini menjadi salah satu event clothingan yang terbaik, teman-teman. Yang pertama, cara marketing I.O. Geekfest yang memberikan ruang promosi yang bagus buat para tenan atau brand-brand yang ikut di situ. Baik dari promosi Geekfest di sosmednya mereka maupun di fisik kayak baliho, spanduk, dan lain-lain. Dan ini aku rasakan sekali waktu aku ikut di tahun 2015 atau 2016 itu, saat aku ikut Geekfest di Malang, impact after sales-nya itu kerasa banget. Walaupun mungkin waktu acara 3 hari itu sales kita ngepres banget sama modal kita ikut acara itu, tapi menurutku impact after sales-nya itu kerasa banget, teman-teman. Jadi yang dimana aku tahun 2015 atau 2016 itu ya bisa dibilang masih 2 atau 3 tahun brandku ini. Jadi impact-nya itu kerasa banget buat brand baru yang ikut di acara sebesar itu, yang banyak brand-brand besar juga yang ikut di situ. Jadi kita juga ikut terdongkrak gitu loh. Kemudian yang kedua, konsep acaranya. Beda dengan acara-acara clothingan yang lain ya, yang dimana mungkin cuma ada tenan band plus stage buat konser. Nah di sini tuh kita selalu menemukan mini booth di persimpangan gitu loh. Ada games-games interaktif juga. Ada event-event mini sale, kalau misalnya teman-teman datang siang atau sore itu ada serba 50.000. Banyak gimmick-gimmick yang ada di acara tersebut. Kemudian juga ada stand untuk kuliner, ada stand untuk komunitas. Jadi ramai banget. Jadi nggak sekedar kalian beli tiket, datang langsung lurus aja ke tempat konser gitu. Enggak gitu konsepnya. Jadi memang dibentuknya itu nggak kayak event jualan clothingan biasa gitu loh. Dan experience pengunjung pun jadi lebih luas juga, nggak hanya sekedar datang lihat atau beli clothingan doang, atau mungkin orang datang memang tujuannya untuk lihat konsernya aja, tapi memang mereka bisa ngeblend untuk acaranya. Kemudian yang ketiga alasannya adalah diskon yang relatif sehat, teman-teman. Jadi bisa dibilang Geekfest ini berbeda dengan event yang serupa. Di Geekfest hari pertama sampai terakhir itu bisa dibilang diskonnya relatif sama. Ini aku belum menemukan ada brand yang jualan kayak beberapa event serupa yang banting-bantingan harga pas hari terakhir. Jadi aku pernah datang di acara ya event clothingan juga di Malang, yang dimana hari ketiga itu udah obral-obralan, hitungannya udah kayak udah nggak ada harganya gitu loh. Aku pernah ditawarin 100.000 dapat 3 flanel, terus 100.000 dapat 7 t-shirt kayak gitu. Jadi udah harganya tuh udah nggak sehat banget, teman-teman. Dan sadar nggak sadar, menurutku hancur-hancuran diskon seperti itu bisa bikin brand tersebut malah nggak sehat. Kenapa? Karena bisa jadi orang yang datang sana itu, yang beli ke sana, akan beranggapan bahwa brand ini adalah brand yang murah gitu loh, brand-brand murahan. Konsumen cenderung mungkin nanti nextnya atau after eventnya orang itu beli brand itu cuma pas lagi ada diskon aja. Sedangkan kalau misalnya lagi nggak ada diskon atau harga normal ya penjualan nggak bagus-bagus amat. Ini sering aku sampaikan juga, justru malah bikin brand tersebut tambah nyungsep ke depannya. Karena kalau misalnya brand tersebut nggak melakukan diskon atau nggak mengadakan sales kayak gitu, akhirnya mereka tidak ada penjualan atau mungkin penjualannya sepi gitu. Jadi ya justru malah mempengaruhi cash flow atau kesehatan keuangan dari brand tersebut gitu. Dan itu akan berdampak ya sangat-sangat bahaya sih kalau menurutku ya untuk jangka panjang suatu usaha atau suatu bisnis. Nah, kesimpulan yang aku bisa sampaikan ke teman-teman. Jadi disclaimer dulu ya. Disclaimer dulu, di sini aku bukan KOL-nya Geekfest atau aku juga nggak dibayar sama Geekfest. Ini aku pure menyimpulkan dari pengalamanku dulu pernah ikut event tersebut, dan juga aku sebagai pengunjung rutin tahunan untuk Geekfest di Malang, teman-teman. Jadi bisa aku simpulkan kalau Geekfest ini menurutku sangat-sangat worth it banget, terutama untuk di Malang ya. Kalau misalnya di kota lain aku nggak tahu, karena aku yang ikut setiap tahunnya adalah event di Malang. Jadi Geekfest menurutku adalah event yang worth it untuk kalian sebagai brand lokal, dan juga worth it kalau misalnya kalian hanya sebagai pengunjung aja. So kalau misalnya kalian brand lokal apalagi ada di Malang, misal dalam 1 tahun kalian punya, anggaplah kayak punya alokasi budget gitu untuk promo atau untuk ngiklan, coba deh ikut acara ini, ikut Geekfest, minimal nyoba sekali deh. Kemudian rasakan impactnya untuk brand kalian. Tapi yang perlu aku ingatkan di sini ya, kalau misalnya kalian ngikutin event apapun, aku selalu bilang ke kalian, buat kalian brand-brand baru, jangan terlalu expect terlalu tinggi. Dalam artian kalian ikut event, anggaplah ikut Geekfest, terus kalian pasti pulang-pulang itu udah sold out atau langsung
dapat cuan banyak, ya menurutku nggak selalu bisa seperti itu. Anggaplah acara ini untuk branding kalian, dan acara seperti ini atau Geekfest ini itu juga bisa meningkatkan awareness untuk brand kalian juga loh. Apalagi untuk tenan-tenan yang ikut di acara ini pasti akan diposting di feednya Instagramnya Geekfest, yang dimana bisa dibilang Geekfest ini menjadi salah satu akun media brand lokal sebenarnya yang edgy banget teman-teman. Yang dimana mereka itu kalau nggak salah ada pertama kali itu antara 2017 atau 2018 sampai sekarang masih eksis teman-teman. Jadi menurutku ya anggaplah kalau misalnya kalian ikut Geekfest ini ya sebagai investasi untuk masa depan brand kalian atau untuk clothingan kalian teman-teman. So teman-teman, mungkin itu aja yang bisa aku share untuk Geekfest kali ini. Mungkin footage-nya aku coba kasih di sini ya, karena memang aku tidak fokus untuk ambil footage, karena aku memang kemarin itu fokusnya ya ngobrol-ngobrol sama owner brand, karena memang ada beberapa orang yang aku udah lama nggak ketemu, akhirnya ketemu pas lagi kemarin Geekfest itu. Jadi ya mungkin footage-nya cuma sedikit aja. Oke, mungkin sekian dulu teman-teman untuk video kali ini. Thank you guys for watching. Jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe. Stay safe, stay strong, never give up. Paper Club out. Bye bye teman-teman. Thank you guys for watching. See you next video. Bye bye.